Baik, terima kasih Pak Pur dan kawan-kawan dari Presiden University atas undangannya untuk berbagi pada sesi kali ini mengenai bagaimana etnografi itu diterapkan di penelitian akuntansi dan bisnis. Jadi kali ini saya ingin berbagi pengalaman yang saya lakukan ketika mengadopsi etnografi untuk penelitian disertasi saya. Jadi nanti akan lebih banyak ke contoh-contoh yang saya lakukan, dan nanti di bagian akhir ada beberapa paper-paper yang Anda bisa melihat atau mengecek, membaca bagaimana etnografi ini diterapkan di penelitian-penelitian bisnis. Jadi ada 4 hal nanti yang saya akan coba diskusikan di sini. Yang pertama tentu saja untuk memahami apa itu etnografi, dan yang kedua mengapa etnografi, dan ketiga, bagaimana mengadopsi etnografi dalam studi organization. Karena etnografi itu pada awalnya adalah pendekatan yang dipakai oleh kawan-kawan di sosiologi dan antropologi, tapi kemudian banyak diadopsi juga oleh penelitian bisnis. Jadi ini yang disebut dengan etnografi dalam organisasi. Nah, kemudian saya akan menunjukkan beberapa paper-paper yang mengadopsi etnografi ini. Baik, jadi kalau kita bicara tentang etnografi, secara definisi mengatakan bahwa etimologinya itu etnos itu folk atau people, sedangkan grafo itu rights. Jadi intinya mengatakan bahwa etnografi itu merupakan ilmu yang secara sistematis akan mempelajari mengenai orang atau kelompok orang dan budayanya. Kemudian dari British Social Anthropology mendefinisikan bahwa etnografi itu sebagai sebuah disiplin yang memunculkan detail first hand dan long term serta participation observation di dalam lapangan. Nah, ini yang mungkin nanti akan berbeda dengan etnografi di bidang bisnis ya. Karena kalau di yang pure etnografi pasti membutuhkan waktu yang lama. Nah, sedangkan pendekatan etnografi itu juga banyak dikembangkan oleh Chicago School of Sociology. Jadi etnografi itu akhirnya menjadi berevolusi ya, tidak hanya sekedar diadopsi oleh antropologi dan sosiologi, tetapi juga di bidang yang lain. Nah, kemudian dalam perjalanannya ada pertanyaan, apakah etnografi itu metodologi, apa etnografi itu sebuah cara untuk kolek data saja? Ada beberapa pandangan mengenai hal tersebut. Ada yang mengatakan sebagai sebuah metodologi yang disampaikan oleh O'Reilly itu bahwa etnografi itu adalah suatu metodologi mengenai sebuah research yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Nah, sedangkan Hammersley dan Atkinson, ini yang saya pakai, itu adalah suatu research method lebih kepada bagaimana mengumpulkan data yang memungkinkan peneliti itu terlibat dalam kehidupan sehari-hari dari objek yang diamati, baik secara langsung maupun tidak langsung dia berpartisipasinya, melihat apa yang dilakukan, mendengarkan apa yang disampaikan, dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi disinilah kemudian dianggap bahwa etnografi itu lebih kepada memahami apa yang dilakukan oleh para orang-orang yang diamati di objek yang diamati. Nah, seringkali etnografi itu kemudian di mix up dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Anton. Jadi, lalu apa bedanya etnografi dengan case? Karena etnografi juga memerlukan kasus itu. Nah, ada beberapa karakteristik yang mungkin sedikit membedakan ya antara etnografi ini dengan yang lainnya. Bahwa yang namanya etnografi itu harus dilakukan dalam
dalam konteks yang sehari-hari. Jadi ada natural setting. Jadi tidak ada settingan-settingan itu di dalam objek yang diamati. Nah, kemudian yang kedua, ini yang debatable ya, karena ketika kita bilang bahwa namanya etnografi itu kalau sebentar saja bukan etnografi, itu namanya case study itu. Nah, ini memang debatable, tapi memang ketika kita ingin memahami karakteristik dan terutama budaya dari satu kelompok, maka memang tidak cukup hanya mungkin dikatakan 1 atau 2 jam, itu tidak cukup. Sehingga walaupun ini dikatakan sebagai extended period of time, itu juga akan debatable nanti berapa lamanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa pengumpulan datanya itu terutama sebenarnya adalah pada partisipan observation, baik yang covert maupun yang tertutup ya. Jadi bisa partisipan itu mengaku sebagai seorang peneliti atau dia magang misalnya di satu tempat itu bisa menjadi partisipan observation. Kemudian yang jelas documentary evidence itu juga menjadi salah satu sumbernya dan tentu saja akan ada interview karena interview ini mengkonfirmasi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, ini yang disampaikan lagi bahwa data itu dikumpulkannya secara unstructured, jadi tidak mengikuti list of interview. Nah, cuman saya nanti akan sedikit ya, kalau kita pure yang etnografi mungkin seperti ini, tetapi karena kita memiliki tujuan tertentu sehingga ini lebih terstruktur. Jadi ini bukan sesuatu yang fix. Nah, kemudian kalau analisisnya sama seperti penelitian yang lain, kualitatif yang lain, bahwa memerlukan interpretasi mengenai meaning atau makna yang dipahami oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ketika saya menghadapi satu penelitian, saya juga galau ya memutuskan apa yang harus saya ambil, apakah saya ke etnografi atau saya ke case study, karena kelihatannya dua-duanya sama gitu. Ya memang kalau kita bicara dari perspektif ini, tidak mungkinlah namanya pendekatan itu kemudian dibuat straightforward pembagian-pembagian yang sangat rigid gitu ya. Nah, tetapi mungkin yang ingin saya tekankan di sini bahwa dari etnografi itu adalah tujuannya adalah uncover the tacit knowledge of culture. Nah, jadi culture inilah yang sebenarnya membedakan antara etnografi itu dengan case study. Jadi bagaimana kita memahami apa yang dimaknai oleh orang-orang di dalam satu kelompok atau di dalam satu perusahaan yang itu kemudian menjadi sebuah budaya. Jadi karena uniqueness dari etnografi yang mengeksplorasi culture ini, maka kemudian saya memutuskan bahwa saya akan menggunakan etnografi ini, bukan yang case study dalam penelitian saya. Nah, satu hal lagi yang juga kemudian lebih memantapkan saya bahwa etnografi itu lebih pas dengan penelitian yang saya ambil adalah beberapa keuntungan atau hal-hal yang positif dari etnografi itu, bahwa dia akan bisa memunculkan risk database ya. Tapi saya pikir ini tidak terlalu berbeda dengan apa yang ada di dalam case study, karena sama juga case study atau bahkan grounded theory itu mungkin lebih detail lagi datanya. Jadi yang ingin saya tekankan adalah di poin kedua, bahwa adanya insight dari si pelaku-pelaku yang ada di dalam objek yang kita amati. Nah, ini yang kemudian semakin memantapkan saya untuk mengambil etnografi. Nah, jadi ceritanya begini, kenapa saya akhirnya mengambil etnografi? Topik penelitian saya itu mengenai eksplorasi accountability and governance in Islamic microfinance institution. Jadi saya dari penelitian sebelumnya itu mengidentifikasi bahwa microfinance di dunia ini dia tidak banyak bertahan, terutama di negara-negara Amerika Selatan, padahal itu menjadi salah satu poin untuk pengentasan kemiskinan.
Mereka sudah disupport oleh pemerintah, mereka mendapatkan donor, tapi tetap tidak bisa bertahan lama. Nah, yang bisa dilakukan adalah mereka secara voluntary itu mentransformasi lembaga ini menjadi regulated financial institution, sehingga dia menjadi sangat rigid sekali karena menjadi bank. Nah, kondisi ini sangat berbeda dengan di Indonesia, terutama untuk yang BMT ini, di mana dari sisi jumlah, kemudian dari sisi mereka tidak diregulasi, mereka terdaftar di Kementerian Koperasi, tetapi mereka tidak diawasi sama seperti misalnya bank-bank oleh OJK itu tidak. Tetapi uniknya bahwa perkembangan mereka itu justru sangat luar biasa, itu mulai dari jumlah maupun dari sisi aset yang mereka dimiliki. Nah, dari perspektif akuntansi, maka salah satu faktor yang mendorong bahwa perusahaan itu bisa meningkatkan performance kinerja keuangannya adalah pada akuntabilitas dan governance. Tetapi ketika saya mencoba untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai keberadaan BMT ini, itu tidak banyak informasi yang saya dapatkan. Dan yang kedua, mereka ini adalah organisasi yang cukup unik ya, terutama dari beberapa contoh-contoh yang saya dapatkan bahwa misalnya ada satu BMT yang dikembangkan oleh pesantren, sedangkan mereka belum tidak pernah memiliki latar belakang ekonomi atau manajemen. Nah ini kan tetapi mereka pertumbuhannya cukup pesat itu. Mereka menjadi salah satu koperasi yang terbaik di Indonesia sehingga mendapatkan penghargaan. Nah, inilah yang kemudian saya ingin menggali sebenarnya mekanisme accountability dan governance seperti apa yang ada di dalam perusahaan tersebut atau dalam institusi tersebut. Jadi ini yang mendasari saya ingin mengeksplorasi. Sedangkan yang kedua adalah alasannya saya menggunakan teori dari Bourdieu, yaitu teori of practice, yang asal dari teori ini didapatkan ketika Bourdieu dia juga melakukan studi etnografi di Algeria selama beberapa tahun di sana. Jadi akhirnya pas lah antara teori yang saya pakai, dia menggunakan etnografi, dan topik yang saya ambil itu akan lebih insight bisa jika digunakan etnografi ini. Nah, kemudian saya mengikuti buku dari Hammersley yang tadi saya sampaikan dan Atkinson. Jadi bagaimana tahapan-tahapan itu untuk melakukan studi etnografi. Pertama adalah saya yakin semuanya ya adalah menyeleksi atau memilih sampel atau kasus-kasus yang sesuai dengan karakteristik dari penelitian. Nah ini memang tidak mudah karena sekali lagi kita punya tujuan penelitian, dan penelitian ini sudah kita desain sedemikian rupa, sedangkan kasus itu ada banyak atau bahkan tidak ada atau bahkan kecil. Nah ini yang kemudian menjadi problem bagaimana cara kita memilih. Ketika kita sudah mendapatkan data atau mendapatkan kasus kira-kira di mana, problem kedua adalah untuk mendapatkan akses kepada mereka. Ini juga problem yang berbeda. Nah, kemudian field work, bagaimana cara melakukan atau mengumpulkan data, kemudian analisis dan writing. Mungkin saya agak cepat-cepat sedikit ya karena waktunya. Jadi untuk menyeleksi dan memilih sampel itu ada banyak hal yang saya lakukan. Intinya pada akhirnya dengan berbagai cara dan mantra-mantra, akhirnya saya mendapatkan 3 case study. Jadi tadi saya menggunakan multiple ya Pak ya, multiple cases dari 3 BMT. Nah, kemudian dari sana saya mendapatkan aksesnya dengan menghubungi mereka by phone dan menggunakan berbagai jaringan-jaringan karena mereka beroperasi di wilayah yang jauh dari internet, mereka tidak mengakses internet sehingga saya harus meminta tolong teman-teman untuk
kontak mereka. Nah, pada akhirnya saya dapat. Kemudian ketika saya melakukan observasi dan field work atau pengamatan ini, jadi saya memang terlibat di sana untuk melihat apa yang mereka lakukan dari pagi sampai mereka selesai. Dan saya tidak banyak melakukan foto, justru saya banyak merekam video dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Nah, ini yang mungkin berbeda dengan yang lain ya, pendekatan yang lain. Ketika kita mengadopsi etnografi, jadi sense of bahwa data ini pasti penting, hal ini penting itu menjadi sangat krusial. Misalkan di gambar yang bawah ini ya, saya di sana di pojokan, saya lupa tempatnya ya, itu ada speaker yang dia bunyi pada saat adzan ya. Nah, pada saat itu mereka orang-orang yang ada di situ dia akan berkemas-kemas untuk sholat bersama, dan itu tidak hanya diikuti oleh orang-orang pegawainya saja, tetapi juga para pengunjung itu juga sudah tahu gitu kalau jam-jam segitu waktunya sholat mereka tidak akan ada pelayanan sehingga mereka harus tutup. Nah, terus kemudian saya juga mengamati mereka bukanya itu agak-agak pagi ya, mungkin jam 6 atau jam 7 karena operasional, mereka beroperasi di pasar, mereka lebih banyak ke sana. Nah, jadi hal-hal yang mungkin beberapa orang itu melihatnya, oh ini biasa gitu ya. Tapi bagi etnografer itu tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Jadi ini harus benar-benar dicatat, diamati, dan dianggap sebagai sesuatu hal yang penting. Dan itu memang sangat membantu ketika saya melakukan analisis dan menulis hasil dari penelitian ini. Itu yang saya lakukan ketika observasi. Satu lagi, bahwa dalam penelitian dengan etnografi, itu peneliti itu harus memiliki yang namanya field note ya, intellectual diary. Jadi intinya itu sama seperti diary yang dimiliki oleh setiap orang, bahwa apa yang terjadi di sana, kemudian refleksi dari apa yang dia lakukan, catatan-catatan yang mungkin dia anggap penting. Nah, itu kita catat dalam field note ini, namanya field note ya. Sehingga ketika kita melakukan analisis, ini juga sekali lagi akan membantu kita untuk mendapatkan insight bahwa oh ternyata untuk buat mereka hal-hal semacam ini tuh sesuatu yang sangat penting gitu. Misalnya ketika saya tanya kenapa mereka pakai sarung ya, kalau Anda lihat di sini ya, mereka memakai sarung. Nah, sarung itu bagi mereka bukan diartikan hanya sebagai pakaian ternyata, tetapi bagi mereka itu merupakan satu identitas yang bisa membatasi mereka untuk tidak melakukan kecurangan. Karena apa yang mereka kelola ini adalah uang umat gitu ya. Nah, jadi hal-hal semacam itu yang kita melihatnya mungkin hanya oh cuman sarung gitu aja, tetapi bagi mereka itu adalah value gitu yang dan belief yang mereka percayai bisa membatasi mereka untuk tidak melakukan kecurangan, dan itu adalah salah satu komponen dari governance ya. Itu yang saya lihat. Nah, kemudian kalau terkait dengan analisis, saya pikir ini memang akan agak susah ya. Seperti yang Besley bilang bahwa tidak ada cara yang formula yang paling tepat itu untuk mentransformasi data ke dalam finding. Nah, ini memang saya juga mengalami struggle itu bagaimana cara menganalisis data. Ya, satu-satunya cara adalah dengan kembali kepada framework, kembali kepada teori dan diskusi dengan pembimbing. Nah, untuk analisisnya ini mohon maaf saya pakai screenshot yang lain karena waktu itu saya melakukan analisis data dengan NVivo di kampus menggunakan sistem operasi yang berbeda. Sekarang saya tidak bisa membukanya. Oke. Nah, dari hasil analisis sama seperti yang di penelitian yang lain itu pasti akan menemukan tema, menemukan item-item coding. Nah, ini yang saya dapatkan dari penelitian ini. Terus kemudian harus diolah lagi dari item-item ini, harus diolah lagi yang bisa memberikan deskripsi ya, bukan sebagai bullet point, tetapi deskripsi cerita yang bisa dipahami oleh para pembaca. Nah, jadi untuk writing-nya
Itu saya pikir semua penelitian kualitatif itu juga tidak ada template yang bisa diikuti. Yang dilakukan adalah ya kita rewrite, kemudian redraft, revise dan seterusnya supaya apa yang kita tulis itu bukan sebuah feature, tetapi memang finding dari sebuah penelitian. Nah, ini challenge-nya itu ada di sana. Dan ini mungkin slide saya terakhir ya, bahwa melakukan penelitian etnografi itu tidak hanya melakukan penelitian saja, tapi bagi saya adalah adventurous ya. Ada tantangannya, ada banyak hal yang saya harus pelajari. Yang kedua bahwa memang harus time consuming, di mana kita harus field work, kita harus mengamati perilaku orang, kita tidak bisa 1-2 jam gitu. Saya di satu tempat itu 10 hari kalau nggak salah. Tetapi itu menurut pertimbangan kami sebagai peneliti sudah mencukupi untuk mengcover pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam penelitian. Nah, kemudian begitu mendapatkan data yang segitu banyaknya, mau dianalisis seperti apa, itu juga jadi problem yang berbeda. Dan pada akhirnya untuk menulis pun juga jadi problem yang berbeda gitu ya. Bagaimana kita bisa menyajikan hasil penelitian ini agar dari sisi akademik juga bisa terpenuhi, tetapi dari sisi tick description-nya itu juga ada. Nah, jadi itu kira-kira yang challenge yang dialami oleh peneliti dari etnografi. Ada sudah banyak etnografi ini diterapkan di dalam bisnis research. Ini adalah hanya beberapa saja yang saya tunjukkan. Tetapi kalau Anda ingin lebih detail lagi, bahkan ada jurnal dari Emerald itu yang secara khusus menerima jurnal yang terkait dengan organizational ethnography. Ini mulai tahun 2012 pertama kali jurnalnya keluar, dan sekarang sudah masuk Q1. Jadi artinya sudah banyak decide oleh penelitian-penelitian yang lain. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, Pak Purwanto. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, untuk penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif ya, itu tergantung dari paradigma kita ya. Jadi kalau kita bicara tentang paradigma, mungkin tadi Pak Suyanto menjelaskan sedikit bagaimana ontologi, bagaimana epistemologi, dan diikuti juga dengan metodologi yang berbeda antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, kalau di dalam penelitian kualitatif, memang tujuan dari penelitian itu bukan untuk mengeneralisasi, tapi lebih untuk memahami atau to understand fenomena. Jadi kalaupun nanti misalnya ada statement bahwa untuk generalisasi itu bukan dalam konteks generalisasi kepada semua objek, tetapi penelitian yang maksudnya desain penelitian itu bisa dilakukan di dalam konteks yang berbeda, tetapi hasilnya juga pasti akan saya yakin akan berbeda karena konteksnya berbeda. Kita ingat dalam akuntansi manajemen kita pahami bahwa ada contingency teori, bahwa satu praktis itu tidak bisa hasilnya akan sama dengan di satu tempat dengan tempat lain karena banyaknya faktor yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau menjawab apakah itu akan tidak bisa digeneralisasi, karena memang tujuannya bukan untuk mengeneralisasi. Kalau Anda ingin mengeneralisasi itu jangan menggunakan pendekatan kualitatif apapun, baik grounded theory, hermeneutics, case study yang kualitatif, fenomenologi itu tidak bisa karena memang tujuannya untuk lebih memahami fenomena tersebut. Nah, kemudian terkait dengan topik dari etnografi, apakah hanya pada praktis, isu, dan itu tidak. Jadi kalau saya sarankan Anda membaca paper-paper tadi di jurnal organizational ethnography itu banyak aspek. Jadi tidak hanya pada area-area ini saja, tetapi juga pada marketing. Kemudian terutama yang banyak itu ada di managerial accounting.
Jadi bagaimana praktis managerial accounting itu di satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda. Itu banyak didiskusikan dengan pendekatan etnografi. Nah, jadi saya ingin menjelaskan begini ya, namanya metode penelitian itu sebenarnya hanya tools untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Jadi saya selalu mengatakan pada mahasiswa gitu, begitu. Jadi masalahnya apa, baru diselesaikan dengan cara apa. Jangan kemudian saya pinginnya etnografi, tetapi dia tidak tahu bahwa etnografi itu pada penggunaannya untuk mengeksplorasi tadi yang saya sampaikan budaya. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Dia tidak berangkat dari masalah yang diadres di dalam penelitiannya, tapi karena hanya dia ingin melakukan penelitian dengan etnografi, sehingga kemudian mencari-cari problemnya itu apa yang bisa diselesaikan dengan pendekatan kualitatif. Nah, ini yang harus dirubah mindset-nya, bahwa seseorang itu harus melihat satu perspektif itu karena satu objek itu bisa dilihat dari perspektif kualitatifnya, bisa dilihat dari hal yang lain. Misalnya tadi tentang risiko finansial. Boleh saja risiko finansial itu dari sisi kuantitatif akan menentukan bagaimana modeling untuk risiko finansialnya. Tetapi dengan dengan objek yang sama, yaitu di risiko finansial, saya mungkin lebih tertarik pada eksplorasi bagaimana pemahaman atau bagaimana mekanisme yang dilakukan di komite risiko ini untuk memitigasi itu tadi. Nah, jadi itu Pak respon saya mengenai pertanyaan dari Bu Hadiati. Terima kasih Bu, sangat. Jadi tentang generalisasi ini menurut saya ini juga jadi debatable ya. How generalize ya. Jadi misalkan di dalam penelitian yang kuantitatif katakanlah dengan menggunakan 100 data dibandingkan dengan yang 500 data itu itu dikatakan yang general yang mana, itu kan juga jadi menurut saya juga jadi problem gitu ya, sehingga saya seringkali mengkritisi pernyataan bahwa penelitian kualitatif itu tidak bisa generalisasi karena itu. Nah, apakah kalau penelitian kuantitatif yang hanya 100 itu kemudian bisa dikatakan itu mengeneralisasi kemampuannya, bagaimana dengan yang 500, bagaimana yang itu selalu saya persoalkan sehingga ketika mahasiswa itu dibalik pertanyaannya seperti itu, iya ya, bagaimana kita membatasi atau mendefinisikan general itu seperti apa gitu. Oke, baik, terima kasih atas tambahan sini komentar dari Ibu ya. Oke, Ibu, ini Ibu Wuri Bu ya. Niki Bu, ini dari Pak Aldi. Ya, Assalamualaikum. Atas nama Aldi, saya ingin bertanya kepada Ibu Wuri ya. Apakah seorang peneliti ya, atau etnografer bisa benar-benar objektif dalam memahami masyarakat yang ditelitinya? Silakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa bukan hanya pada peneliti etnografer saja, bahkan peneliti yang kuantitatif itu pun juga tidak bisa objektif. Jadi memilih objek, memilih topik penelitian pun juga sudah subjektif. Lalu selanjutnya memilih objek, apakah misalnya dia memilih perusahaan yang public listed, itu pun juga sudah subjektif menurut saya. Jadi sama seperti yang tadi saya generalisasi dan tidak general itu juga jadi problem, termasuk juga yang objektif atau subjektif ini. Nah, memang terus kemudian penelitian kualitatif, tidak hanya etnografi, tetapi yang lain, itu juga dikritiknya bahwa itu terlalu subjektif, karena melibatkan interpretasi dari peneliti, melibatkan emosi mungkin dari peneliti. Nah, itu yang sering kali dikritik.
Ada banyak cara untuk meminimalkan bias ya, yang menimbulkan penelitian ini menjadi tidak objektif di dalam penelitian-penelitian kualitatif. Dalam penelitian etnografi, di mana mengharuskan peneliti itu untuk berada di dalam objek penelitian sampai beberapa lama, memang dikhawatirkan dia akan terbawa dengan pemikiran dari objeknya. Nah, oleh karena itu di dalam etnografi, kalau dia yang pure etnografi itu ada yang namanya dia keluar dulu dari objek, terus kemudian dia harus refleksi lagi, dia harus melihat konteksnya lagi dengan apa yang akan dia teliti, terus kemudian dia akan kembali lagi. Itu adalah salah satu cara untuk mengurangi subjektivitasnya. Nah, tetapi kalau dibilang apakah ini benar-benar objektif, ya tidak akan mungkin bisa. Saya melakukan melakukan pengamatan dengan etnografi di tempat yang sama dengan Pak Suyanto atau dengan Pak Anton, itu pasti menurut saya akan memiliki pemahaman atau interpretasi yang berbeda, walaupun kita melihat pada aspek yang sama. Itu pasti. Jadi ada kekhususan dari penelitian kualitatif itu bahwa peneliti sebagai instrumen itu juga pasti akan sedikit banyak akan dipengaruhi oleh latar belakang kita. Mungkin saya akan lebih banyak melihat dari praktisnya secara umum, tapi Pak Suyanto karena dia auditor, dia lebih pada hal-hal yang mencurigakan begitu. Atau kalau ke Pak Anton lebih kepada hal-hal yang sifatnya strategis. Jadi subjektivitas itu tidak bisa dihindarkan dari penelitian dalam bentuk apapun, walaupun itu kuantitatif. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan risiko ini dengan berbagai teknik-teknik yang bisa kita gunakan. Ada banyak teknik ya, ketika kita mewawancarai, ketika kita mendampingi, itu juga ada banyak tekniknya. Sehingga nanti dalam sebuah penelitian itu juga memenuhi validitas dan reliabilitas dari sebuah penelitian yang berkualitas. Begitu Pak Aldi, mungkin Pak yang menambahkan? Baik, ini banyak yang hijrah ya Pak ya. Ya. Jadi kalau saya melihatnya begini, pergeseran paradigma itu juga banyak dipengaruhi oleh salah satunya para scholars, misalnya para dosen-dosen itu yang sekolah di luar, nah kemudian mereka juga memiliki pandangan yang berbeda sehingga ketika kembali itu ingin memperkenalkan sesuatu yang berbeda dengan yang biasanya. Nah terus yang mainstream ya, yang kuantitatif. Nah yang kedua, menurut saya kenapa saya di kualitatif itu, menurut saya gambar itu bisa memiliki berjuta makna dibandingkan dengan angka. Nah, sehingga kita bisa mengelaborasi jauh lebih mendalam untuk mendapatkan insight dibandingkan hanya kita membaca angka-angka saja. Jadi mungkin itu yang saya bisa share kenapa ada pergeseran dari yang paradigma yang fungsionalis atau yang positifis ke interpretif, bahkan kalau kritikal masih belum banyak ya di Indonesia. Mungkin itu pendapat saya, Mas Ruslan. Jadi ini memang bicara tentang discourse analysis atau analisis wacana itu memang sedikit berbeda ya dengan analisis yang lain. Memang saya tidak punya pengalaman untuk discourse analysisnya, tapi saya berdiskusi dengan kawan-kawan yang menggunakan discourse analysis. Jadi kalau pendapat saya mengenai relatif low value ini mungkin lebih kepada di tahapan interpretif di tahapan interpretasi data ya, bagaimana si etnografer itu berusaha untuk menghilangkan atau meminimalkan
vested interest dan hal-hal yang sifatnya subjektif itu dalam melakukan analisis. Nah, sedangkan yang etnografi komunikasi ini berkembang kan karena memang ada keterkaitan yang erat antara bahasa dengan budaya. Jadi pendekatan kawan-kawan linguistik ini memang sedikit berbeda dengan apa yang kami lakukan di bisnis maupun di antropologi maupun sosiologi. Jadi saya secara spesifik tidak bisa share bagaimana etnografi komunikasi ini terus kemudian menghubungkannya dengan relatively yang low value-nya ini, Pak. Jadi lebih kepada persepsi saya lebih kepada tahapan interpretasi data untuk data-data yang dikumpulkan dengan pendekatan etnografi. Mungkin Pak Yanto atau Pak Anton mungkin punya pengalaman tentang ini Pak, analisis wacana ini. Mahasiswa dan juga para peneliti jangan takut untuk mengeksplorasi penelitian lebih banyak lagi. Jadi banyak membaca, banyak berdiskusi dan banyak melihat kemungkinan-kemungkinan atau potensi penelitian yang ada. Dan salah satu yang bisa digunakan adalah etnografi karena dengan etnografi itu kita bisa mengapresiasi extraordinary thing dalam ordinary practice bisnis sehari-hari. Terima kasih. Baik.